Halo teman-teman, welcome to Belajar Radiologi. Hari ini kita akan belajar untuk menjawab soal-soal tentang radiologi ya. Untuk tes CPNS, tes P3K, atau tes UKOM untuk D3 Radiologi. Langsung kita mulai aja ya. Soal 1. Keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kecelakaan radiasi atau nuklir merupakan pengertian dari A. Kecelakaan radiasi, B. Kecelakaan nuklir, C. Kedaruratan nuklir, D. Penanggulangan kedaruratan. Dicoba jawab dulu ya. Jawabannya adalah C. Kedaruratan nuklir. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir, ini yang dimaksud dengan kedaruratan nuklir. Kedaruratan nuklir adalah keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kecelakaan nuklir atau kecelakaan radiasi. Lalu kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir. Lalu kecelakaan radiasi. Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan, termasuk kesalahan operasi, kerusakan, atau kegagalan fungsi alat, atau kejadian lain yang menjurus pada timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan radiasi, dan atau kontaminasi yang melampaui batas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi jawabannya yang betul adalah C ya, kedaruratan nuklir. Soal 2. Pemegang izin yang mempunyai instalasi dengan potensi dampak radiologi tinggi harus mempunyai rencana penanggulangan keadaan darurat untuk mengatasi potensi bahaya dan kecelakaan yang mungkin terjadi. Berikut adalah unsur yang termasuk dalam infrastruktur, kecuali A. Organisasi penanggulangan keadaan darurat, B. Koordinasi, C. Peringatan dini, D. Fasilitas, peralatan, dan program pelatihan atau uji coba. Coba ditebak dulu ya, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Peringatan dini. Penjelasannya, dalam Perkababten Nomor 1 Tahun 2010 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir, pemegang izin harus menetapkan program kesiapsiagaan nuklir berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologi sesuai dengan kategori bahaya radiologi. Kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir sebagaimana dimaksud memuat infrastruktur dan fungsi penanggulangan. Infrastruktur sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas unsur A. Infrastruktur sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas unsur 1. Organisasi, 2. Koordinasi, 3. Fasilitas dan peralatan, 4. Prosedur penanggulangan, 5. Pelatihan dan atau gladi kedaruratan nuklir. Jadi peringatan dini nggak ada ya teman-teman. Jadi jawabannya C, peringatan dini.
Soal 3. Upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan radiasi dilakukan melalui A. Evaluasi kehandalan sistem keselamatan peralatan. B. Program pelatihan personal. C. Program perawatan peralatan. D. Jawaban A, B, C benar. Dicoba jawab dulu ya. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar, yaitu melalui evaluasi kehandalan sistem keselamatan peralatan. Kedua, program pelatihan personel, dan ketiga, program perawatan peralatan. Soal 4. Laporan kedaruratan harus disampaikan kepada Bapeten secara tertulis paling lambat A. 1 jam setelah kedaruratan, B. 2 jam setelah kedaruratan, C. 1 hari setelah kedaruratan, D. 2 hari setelah kedaruratan. Yuk dicoba jawab dulu. Jawabannya adalah D. 2 hari setelah kedaruratan. Pemegang izin wajib melaporkan kecelakaan radiasi kepada Bapeten. Pelaporan terkait keadaan darurat radiologi yang harus disampaikan ke Bapeten meliputi laporan secara lisan, tertulis, dan pencarian keterangan mengenai keadaan darurat yang terjadi. Laporan lisan disampaikan paling lama 1 jam melalui telepon, faksimili, atau surat elektronik. Laporan secara tertulis paling lama 2 hari setelah terjadi keadaan darurat. Laporan tertulis menggunakan formulir pelaporan yang tercantum pada lampiran. Untuk laporan pencarian keterangan harus mencakup hasil perkiraan dosis yang diterima korban dan petugas penanggulangan, penyebab terjadinya keadaan darurat, tindakan koreksi, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Laporan pencarian keterangan harus disampaikan kepada Bapeten paling lama 5 hari setelah terjadinya keadaan darurat. Setiap keadaan darurat radiologi yang terjadi harus dicatat dan dibuat lesson learned. Jadi jawabannya D ya, 2 hari setelah kedaruratan. Soal 5. Setelah kejadian kecelakaan radiasi, pemegang izin harus melaksanakan pencarian keterangan segera yang berupa 1. Perhitungan atau perkiraan dosis yang diterima. 2. Analisa penyebab kejadian. 3. Tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. 4. Membuat laporan ke Bapeten. Jawaban yang benar adalah A. 1 dan 4, B. 3 dan 4, C. 1, 2 dan 3, D. 2, 3 dan 4. Dicoba jawab dulu ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Nomor 1, 2, dan 3. Untuk laporan pencarian keterangan harus mencakup hasil perkiraan dosis yang diterima korban dan petugas penanggulangan. 2. Penyebab terjadinya keadaan darurat. 3. Tindakan koreksi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekian videoku hari ini. Kira-kira udah bener berapa nih?
Komen di bawah ya. See you on next video. Bye-bye.